Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B dengan tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Tapi kali ini Pak B akan berbicara tentang the power of rights atau 13 cara untuk menjadi kaya. Bagian pertama ya. Jadi nanti ada bagian kedua bagian pertama. 13 cara untuk menjadi kaya. Tapi sebelumnya jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Serap ilmunya biar nggak gagal paham. Praktekkan, sukses hanya menunggu waktu. Semoga nanti bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terus tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pak B yang positif ini. Oke, jangan berlama-lama, mari kita mulai. 13 cara untuk menjadi kaya. Bagian pertama adalah terus belajar dan bertumbuh. Nah, ini kalau pada saat kita belajar, terus belajar dengan semangat dan bertumbuh. Bertumbuh itu adalah mengamalkan apa-apa yang kita punya, kita praktekkan. Kalaupun di tempat pekerjaan, kita itu bekerja sambil bertumbuh, sambil otaknya bertumbuh. Jangan hanya untuk mencari uang saja, tapi juga untuk mendapatkan ilmu yang ada di perusahaan tersebut, digunakan untuk masa depan yang lebih bagus. Yang kedua, menghargai waktu dengan kegiatan yang mendukung impiannya. Menghargai waktu, betul. Orang-orang yang mau kaya itu menghargai waktu. Waktu adalah uang. Time is money itu betul. Jadi waktu adalah uang. Waktu dikonversi dengan uang. Walaupun uang bukan segalanya, tapi dikonversikan menjadi uang. Sehingga betul-betul waktu itu betul-betul efektif. Karena orang kaya dan miskin itu sama, waktunya itu sama. Tinggal yang beda adalah cara menggunakan waktunya, cara memilih waktunya seperti itu. Yang ketiga, membuat nilai tambah. Nah, jadi karyawan ya punya skill tambahan. Jadi misalnya sebagai karyawan di produksi, dia punya pintar komputer, pintar gambar, pintar koordinator dan sebagainya, pintar komunikasi. Nanti suatu saat ketika kesempatan ada promosi, nanti pasti yang punya skill tambahan itu akan direkrut. Sehingga nanti akan naik level. Jadi pendapatannya lebih banyak, bisa melakukan dengan bagus, hidupnya tetap sederhana, nanti akan kaya. Yang keempat, berkomitmen untuk menjadi kaya. Komitmen jangka panjang. Karena tidak mungkin kayak itu semalam, tidak mungkin bim salabim gosok-gosok kendi keramat atau dikasih campi-campi seseorang terus tiba-tiba kaya. Itu adalah hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Ya, jadi tetap aja berkomitmen untuk menjadi kaya. Dan kaya itu mungkin, terapkan di otak kaya itu mungkin. Sejahtera finansial itu mungkin. Bebas finansial itu mungkin, sehingga otak akan mendukung cara berpikir kita dalam pelaksanaan kita. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap hidupnya. Jadi bertanggung jawab terhadap hidupnya. Bertanggung jawab menjaga kesehatan, baik fisik maupun psikis, dengan cara olahraga yang low budget, dengan berpikir yang tenang, tidak stres dan sebagainya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang semangat untuk menjadi sukses dan bebas finansial. Yang keenam, mengelola uang mereka dengan baik. Nah, terapkan prinsip tadi, bisa 50-50, 30-40, 30-40 dan 30-30-40 atau 10-20-30-40 dan sebagainya. Ada dibahas di Pak B, jadi terserah. Tapi kalau cepat mau kaya tadi 50% lebih digunakan untuk investasi agar cepat menjadi orang kaya. Setelah itu bebas finansial, nanti cara berpikirnya akan lain lagi daripada yang masih mengurusi hutang, bayar hutang, ambil hutang, nanti sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Yang keenam adalah mengelola uang. Yang tujuh, membuat uang bekerja keras untuk kita. Tadi setelah uang dikumpulkan, diberikan sebuah kendaraan investasi atau bisnis, nanti uang itu bekerja untuk kita. Bekerja sepenuhnya untuk kita, jadi budak kita. Uang jadi budak kita, bukan kita jadi budak uang. Untuk awal-awal mungkin iya, kita bekerja penuh untuk cari uang. Tapi setelah uang yang terkumpul, dikerjakan dibalik, uang bekerja untuk kita. Jangan terus menjadi budak uang, kan seperti itu. Yang ke-8 adalah mengatur uang untuk menang. Jadi tadi kan selain jadi budak kan kita menang, dari uang itu menang. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai hidup kita sampai tua besok masih tetap mencari uang. Untuk
kehidupan kita selanjutnya kita tetap bekerja keras untuk mencari uang, jangan sampai. Tapi nanti suatu saat uang kita akan menang dengan uang, jadi uang akan tunduk terhadap kita, kan seperti itu. Yang ke-9, sibuk membuat produk atau jasa yang bermanfaat untuk dijual. Sibuk memikirkan, sibuk membuat konten bermanfaat, sibuk membuat jasa, sibuk membuat produk, sibuk membantu orang untuk mendapatkan uang, untuk menjual produk dan jasa tersebut. Sibuk, tidak memikirkan orang lain, tidak menggosip dan juga kurangi seperti itu. Fokus untuk kehidupan kita demi masa depan yang akan datang. Karena masa depan kita juga tanggung jawab kita sendiri, masa depan Anda terhadap Anda. Jadi tidak ada tanggung jawab yang tukar-tukarkan. Yang ke-10 adalah fokus pada kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan kita harus siap. Jadi ada kesempatan harus siap. Karena orang yang sukses adalah orang yang mempertemukan adalah kesempatan dan kesiapan. Nah, satu-satunya tidak ada, tidak akan sukses. Siap tapi nggak ada kesempatan, tidak akan jadi. Kesempatan ada nggak siap juga nggak akan jadi. Jadi sudah bertemu adalah kesempatan dan kesiapan. Ketika orang-orang sudah lelah, kita tetap masih mau bangkit berdiri untuk sebuah kesuksesan. Karena seperti itu. Yang ke-11 adalah mempunyai faktor kali. Nah, faktor kali adalah misalnya kita punya uang, nah, kita punya investasi ya di banyak tempatnya, banyak jumlahnya. Ya, kita punya usaha banyak cabangnya, tapi lagi-lagi cabangnya jangan menggunakan hutang. Karena nanti begitu hutang, nanti cabang-cabang itu akan terbebani untuk membayar hutang. Karena bisnis itu bisa stagnan, bisa lesu, tapi hutang tetap harus dibayar. Cicilan harus dibayar terus-menerus. Nanti sudah akan fokus seperti itu. Kalau misalnya mau mengalikan ya seperti itu. Menjual pun juga sama faktor kali. Jadi mendingan untung 1.000 laku 1 juta daripada kebalikannya. Kan kebalikannya kan belum tentu juga yang beli. Ya seperti itu. Yang ke-12 adalah memastikan win-win solution. Jadi setiap sesuatu, setiap negosiasi, setiap itu win-win, semuanya menang. Tidak ada yang saling kita menang dia kalah atau kebalikannya dan sebagainya. Tapi win-win solution. Kita memberikan win, sana juga memberikan win. Jadi keputusan itu mesti saling menguntungkan di dua belah pihak. Sehingga tidak terjadi pro kontra setelah keputusan itu dibuat. Itu namanya win-win solution. Yang ke-13, bersedia mempromosikan diri dari nilai-nilai kita. Yaitu Pak B juga berusaha untuk mempromosikan diri, untuk berbagi konten, untuk berbagi ilmu. Agar apa? Agar orang-orang yang selama ini punya uang tapi uangnya habis terus-menerus, tidak kaya, padahal gajinya banyak, pendapatannya banyak tapi tidak bisa menabung, sebagainya, adalah konten-konten yang bagus untuk kita belajar bersama, tonton videonya, terus terapkan, lakukan, praktekkan. Tapi hanya minta dukungan saja berupa like dan subscribe. Semuanya kan gratis. Nah, seperti itu ya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar, menjadi kaya, menjadi sukses. Salam Pak Bella, semoga solihah, sehat dan sugih atau sukses. See you next time.